Pelaksanaan pemilu serentak memang memberikan banyak konsekuensi, ada seleksi dan pergantian KPU provinsi dan kabupaten yang tengah dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pemilu 2024. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Dan saya ingin ke Kang Ferry sebagai peserta pemilu. Sebetulnya kalau dari partai politik apa saja yang Anda soroti yang menjadi masalah di tengah tadi ya? Kita lihat ada komunikasi yang memang harus sesegera mungkin dipecahkan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan juga DPR. Kalau dari partai sendiri melihatnya apa nih ya hal yang krusial yang diminta dari penyelenggara? Ya, saya pikir dalam hal aktivitas proses yang dilakukan itu, ini kan soal kepastian. Jadi dalam konteks kepastian hukumnya itu seperti apa, itu juga harus sesegera dilakukan oleh teman-teman kita di KPU. Dan tentunya juga support dari DPR dan juga pemerintah itu kan menjadi penting untuk menyegerakan proses-proses yang ada sehingga KPU tidak berlarut-larut dalam hal memutuskan. Support itu luar biasa bisa dilakukan dengan berbagai mekanisme yang ada. Tentunya forum konsinyering, forum konsultasi kan menjadi penting dikuatkan oleh tiga lembaga ini. Ini yang memang harus diupayakan sehingga nantinya masyarakat segera mengetahui. Jadi tidak hanya partai politik. Saya yakin partainya Pak Gaus Pardi juga ingin menyegerakan proses ini karena butuh persiapan-persiapan yang ada dalam hal menuju ke 2024 yang akan datang. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan soal transparansi aktivitas dan transparansi anggaran yang ada. Tadi kan Pak Agus Pardi menyebutkan bahwa misalnya 3 kali lipat naik. Nah kan harusnya KPU juga menjelaskan secara lebih rinci, lebih jelas kepada publik kenapa misalnya anggaran KPU menjadi 76 triliun. Dan itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Apakah ini terkait dengan soal kenaikan honorarium? Apakah ini terkait dengan soal pemilu serentak dua kali? Apakah ini terkait dengan hal lain? Sehingga publik diinformasikan secara lebih detail kepada masing-masing yang ada. Jadi kita lihatnya menjadi clear terkait dengan soal ini. Inilah azas transparansi yang memang harus dilakukan. Nah bagi partai saya yakin proses-proses ini kan menjadi hal yang harus diupayakan segera dalam hal bagaimana mempersiapkan berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Soal kepastian, soal aturan teknisnya, soal bagaimana mekanisme nanti yang dilakukan, ini kan penting sekali untuk diinformasikan segera. Termasuk hal-hal yang memang menjadi catatan-catatan dalam hal-hal yang lebih teknis, misalnya dalam konteks bagaimana proses pemutakhiran daftar pemilih itu sendiri diinformasikan terus secara berkala misalnya, ataukah hal-hal yang lain yang memang terkait dengan soal digitalisasi pemilu, sehingga ini kan menjadi bacaan publik, tidak hanya dalam konteks ini partai politik, tapi publik juga ikut turut serta memberikan andil, karena kan urusan pemilu itu kan bukan hanya urusan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu semata, tapi bagaimana publik, peserta pemilu dan juga penyelenggara itu betul-betul diraih untuk suksesnya pemilu. Jadi ini kan bukan pemilu elitis kan kayak gitu, tapi kita ingin berharap bahwa pemilu ini adalah betul-betul digaungkan secara lebih luas kepada publik secara lebih masif seperti itu. Jadi itu yang jangan sampai penyelenggaranya sibuk dengan tadi ya hubungan komunikasi, tapi pendidikan pemilunya itu dilupakan begitu ya? Ya, saya pikir penting komunikasi yang dilakukan oleh KPU dengan pemerintah, DPR. Tapi tentunya juga tidak usah berlarut-larut, saya pikir. Jadi ada poin-poin yang memang saya pikir clear dijelaskan. Kata Pak Gaus misalnya atau anggota Komisi 2 misalnya, ini loh KPU yang memang sesuai dengan undang-undang. Silakan itu diterjemahkan dalam PKPU, kan selesai seperti itu, sehingga KPU menjelaskan dalam PKPU, sehingga tidak mengatur secara lebih detail kayak gitu. Dengan seperti itu akselerasinya menjadi cepat. Nah dengan akselerasi menjadi cepat maka publik termasuk partai politik ini mempersiapkannya juga dengan lebih cepat dan lebih terasa seperti itu aura pemilu yang dilakukan. Dan tentu saja masyarakatnya sendiri pun menyambut pemilu itu jauh lebih siap begitu ya. Betul. Jadi jangan sampai pemilu ini kesannya elitis.
Baik, saya setuju. Hanya milik dari partai politik, hanya milik dari KPU, hanya milik dari pemerintah DPR. Baik. Publik tidak diikut serta. Karena ini yang harus segera cepat diupayakan. Termasuk tadi soal anggaran yang itu tadi disinyalir oleh Pak Gus Pardi naik beberapa kali lipat. Mas Agus dan kawan-kawan harus menjelaskan lebih detail kepada masyarakat seberapa naik anggaran itu menjadi penting, karena masyarakat kan akan berpikir lain-lain. Padahal untuk menuju kesejahteraan itu kan proses demokrasi ini diawali dengan pemilu. Ini yang memang juga penting diupayakan. Baik, saya ingin ke Mbak Dian. Mbak Dian, dari beberapa isu tadi bicara tentang durasi kampanye, kemudian juga berkaitan dengan anggaran, sekalipun tadi masih dalam pembahasan. Ada catatan yang Anda soroti? Ya, saya kira memang proses yang harus dilakukan kan sebetulnya adalah menetapkan tahapan ya, segera jadwal tahapan. Nah kalau bicara terkait kampanye mau 90 hari, mau 120 atau 75, itu yang penting kemudian adalah bahwa peserta pemilu juga memanfaatkan proses ini dengan baik. Dan juga saya kira yang dikhawatirkan itu adalah kan kemudian masa kampanye ini kan banyak hal yang kemudian terlepas dari itu ya. Artinya tiba-tiba misalnya ada mobilisasi atau misalnya ada proses politik identitas gitu ya, kemudian mengerucut yang kemudian seperti tidak ada hal yang kemudian bisa dilakukan. Padahal sebetulnya dalam proses kampanye yang kemudian akan sepertinya akan ke 90 hari ya, misalnya dari ke 90 hari ini adalah bagaimana kemudian jadwal itu betul diatur dan kemudian materinya dipersiapkan secara betul. Jadi pendidikan pemilih tetap berjalan. Logistik bagaimana sorotan Anda? Logistik saya kira tadi juga Mas Mela sudah menjelaskan ya, saya kira bahwa logistik ini tetap harus dilakukan sesuai dengan kerangka rencana. Kardus jadi ada masih tendernya. kardus? Saya kira kardus tidak ada masalah ya. Saya kira sejauh ini kan kemudian meskipun kemudian tantangannya kan musim hujan ya Februari ya. Tapi saya kira KPU bisa atau rawan dibobol lah. Begitu, ada sebagian yang khawatir begitu. Ini saya kira tergantung petugasnya saja saya kira ya. Jadi kalau petugasnya betul-betul komitmen, KPS juga menjaga penyelenggara ad hoc-nya paham persis gitu ya masalahnya apa, saya kira tidak akan menjadi masalah. Kardus atau aluminium kalau mau kemudian diakali atau kemudian dilakukan kecurangan-kecurangan itu masih saja bisa saya kira. Baik, saya ke Mas Agus. Mas Agus, kalau berbicara tentang tadi tantangan transparansi dan juga menjadi penting tentu saja untuk menjadikan pemilu ini tidak hanya hajatan KPU tapi memang dirasakan oleh semuanya. Bagaimana KPU menyikapi? Ya, saya kira catatan yang disampaikan oleh Kang Ferry tadi, apa yang kami lakukan di KPU itu sangat selaras. Jadi misalnya gini, hari ini kami merilis termasuk data, bagaimana proporsi, kemudian mana saja misalnya sumber SDM yang kita punya, dan kemudian kalau dihitung kemudian dengan porsi anggaran segala macam itu bisa terjelaskan. Misalnya detail-detailnya begini, ini kan ada problem yang kita mungkin bisa efisiensikan kalau misalnya sarana prasarana, sebagaimana yang kami sampaikan di konsinyering itu kemudian bisa dimintakan bantuan kepada pemerintah atau Pemda, sehingga itu kan menjadi pengurang yang akan sangat signifikan. Nah di situ misalnya tadi APD yang sekitar 4, sekian triliun. Tetapi juga Jumat sampai Sabtu kemarin saya kebetulan ke Sulut dan itu turun ke beberapa aparat kami di kabupaten kota, itu yang namanya komputer itu pengadaan terakhir di pemilu 2004. Atau pemilu 2009 sampai sekarang, padahal perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian maju, sarana prasarana kami belum ada. Nah itu yang sebagai bagian dari perencanaan anggaran yang kita ini sedang lakukan, termasuk misalnya urusan nanti sosialisasi dan pendidikan pemilih, itu kan ada porsi sendiri dan itu nanti akan ditempelkan di setiap tahapan yang sebenarnya kalau kami komitmen di internal, ini tidak hanya sekedar sosialisasi itu melibatkan KPU terkait dengan informasi tahapan, tetapi juga melibatkan peserta pemilu. Baik. Nah itu yang kami sedang gagas secara internal, tetapi kan ada prioritas lain, misalnya PKPU tahapan, yang kemudian diperhadapkan pada isu salah satunya masa kampanye, nanti urusan anggaran mana yang bisa diefisiensikan. Di situ sebenarnya. Tapi secara prinsip, baik kami dari Komisi 2 maupun dari Presiden mendukung penuh segala tanggung jawab KPU dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Itu poin pentingnya. Gitu. Semangatnya sebetulnya sama. Nih Pak Gaus juga DPR Komisi 2 punya semangat gaspol juga nggak? Atau ya tadi memang ada dinamika tadi ya harus mengulur-ngulur kepentingan. Bagaimana nih? Sangat-sangat. Bisa ya gaspol cepat ya?
Bukan gaspol cepat lagi, kami adalah inisiator untuk bagaimana gaspol laksana pemilu sesegera mungkin. Iya. Karena bagaimanapun kami sebagai lembaga politis tentu tidak mau persoalan-persoalan miring itu ranahnya adanya di DPR. Baik. Inilah yang kami coba untuk menetralisir sehingga kami sangat proaktif. Baik. Makanya Jadi, yang menunda kalau malam tanggal hari ini sudah sepakat proaktif semuanya, harusnya tidak ada permasalahan ya nanti dalam beberapa hal yang krusial yang tadi didiskusikan. Kami masih punya satu segmen, nanti saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan pandangannya, tapi usai jeda.